Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amala. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwan dan juga akhwat sekalian, asatidzah dan juga ustadzat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk melanjutkan kembali insyaallah daurah kita membahas Muqaddimah Jazariyah karya Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah ini adalah sesi yang keempat. Kita akan lanjutkan pada bab yang baru, yaitu Babu Makharijil Huruf. Kita baca terlebih dahulu bab ini. Qala an-Nadhim rahimahullahu ta'ala, Makharijul Hurufi 17 على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراء دانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثا للعليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. Baik. Alhamdulillah, kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab Makharijil Huruf. Di awal Al-Imam Ibnu Jazari sudah memperingatkan kepada kita semuanya bahwa wajib bagi para pembaca Al-Quran sebelum mereka memulai bacaan Al-Quran untuk mengilmui. Yang pertama adalah terkait dengan makharijal hurufi was sifati, yaitu tentang tempat-tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya. Apa tujuannya? Liyalfidhu bi afsahil lughati, agar mereka mampu mengucapkan bahasa yang paling fasih, yaitu bahasa Arab. Nah, sebelum kita masuk pada bait yang ke-9 yang membahas tentang makharijul huruf 17, pembagian makharijul huruf secara rinci ada 17. Kita jelaskan dulu definisi dari makharijul huruf. Ya, makharij jama' dari makhraj. Makhraju maksudnya adalah mahallul khuruj, tempat keluar. Sedangkan al-huruf jama' dari al-harf, yaitu huruf. Maksudnya adalah huruf hijaiyah. Al-harf secara bahasa adalah ujung, at-taraf, ujung. Sebagaimana firman Allah, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin ay ala tarafin.
Adapun secara istilah yang dimaksud dengan makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Jadi tempat keluar, ini poin pertama. Kemudian poin berikutnya adalah yang padanya berhenti suara dari sebuah pengucapan. Ini berarti tempat berhenti. Makanya di awal kita sudah jelaskan ya, bahwa tajwid itu adalah waraddu kulli wahidin li aslihi, mengembalikan setiap huruf ke tempat asalnya. Mengembalikan itu berarti apa? Berhenti di tempat asalnya kan? Sedangkan kita tahu makhraj itu tempat keluar. Apa maksudnya ini? Yang betul tempat keluar atau tempat berhenti? Maka ini definisi yang saling melengkapi. Maksud daripada tempat keluar adalah saat berharakat. Jadi kalau disebutkan tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah, ini maksudnya apa? Tanda kurung saat berharakat. Coba kita ucapkan ba, bi, bu. Keluar dari mana tadi? Dua bibir. Baik. Berarti makhraj huruf ba adalah di asy-syafatain, dua bibir. Kita bisa mengetahui huruf ba saat berharakat kita ucapkan maka keluar dari dua bibir. Yang padanya berhenti suara dari sebuah pengucapan. Jadi berhentinya suara di sini berarti saat apa? Sukun. Coba kita ucapkan ba tanpa qalqalah. Ab, ib, ub. Berhenti di mana itu? Dua bibir. Itu ya, faham maksudnya ya. Jadi tempat keluarnya huruf hijaiyah tanda kurung saat berharakat. Yang padanya berhenti suara dari sebuah pengucapan maksudnya apa? Saat sukun. Ini definisi yang saling melengkapi. Baik itu yang muhaqqaq, muhaqqaq itu memiliki batasan tertentu, dia dipastikan. Ataupun yang muqaddar, ataupun yang diperkirakan, dia tidak memiliki batasan tertentu. Dia hanya melewati saja, dia hanya diperkirakan. Ini muqaddar. Jadi ada makhraj yang muhaqqaq, ada makhraj yang muqaddar. Sehingga dengan mengetahui makharijul huruf tersebut kita dapat membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Jelas sampai sini? Ini definisi daripada makharijul huruf. Dari sini juga kita bisa mengetahui bahwa makhraj ada yang muhaqqaq, ada yang muqaddar gitu. Dari makhraj itu ada yang muhaqqaq, ada yang muqaddar. Ini yang harus ketahui juga. Nah, nanti kita akan mempelajari makharijul huruf secara umum. Ada 5, yaitu al-jauf, al-halq, al-lisan, asy-syafatain, dan al-khuyshum. Antum sudah hafal semuanya ya? Siapa yang belum hafal? Sama-sama. Al-jauf, al-halq, al-lisan, asy-syafatan, al-khuyshum. Nah, ini 5 makhraj secara apa? Umum, secara global. Yang nomor 2 sampai nomor 5 itu yang muhaqqaq. Jadi punya batasan tertentu. Sedangkan untuk yang pertama yaitu al-jauf itu yang muqaddar, dia diperkirakan. Dia hanya melewati saja. Jadi tidak mentok di tempat tertentu, dia hanya melewati saja. Al-jauf yaitu rongga tenggorokan dan rongga mulut, dia hanya melewati saja. Tidak mentok di tenggorokan atau di mulut. Demikian ya. Baik. Poin kedua, cara mengetahui makhraj mudah, sukunkan atau tasdidkan. Tinggal diletakkan satu huruf berharakat sebelumnya. Untuk yang sukun, di mana suara berhenti, disitulah makhrajnya. Poinnya, untuk yang sukun, di mana suara berhenti, disitulah makhrajnya. Seperti ba tadi, ba-nya sukunkan, letakkan satu huruf berharakat sebelumnya, kemudian kita ucapkan ab, ib, ub. Di mana berhentinya? Oh, di dua bibir, disitulah makhrajnya. Bisa juga ditasydidkan, abba, akan terasa abba, ibbi, ubbu, aha, ihi, uhhu, dan seterusnya. Jumlah makharijul huruf dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang makharij 'ammah yang global secara umum dan juga makharij khassah yang rinci secara khusus. Secara umum ada 5, kita sudah sebutkan tadi. Sekarang pembagian makharijul huruf secara rinci. Makharijul hurufi 17. Makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah itu ada 17. 'Alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar.
berdasarkan pendapat yang dipilih oleh orang yang teruji. Jadi kalimat 'alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar ini ada isyarat bahwa sebenarnya jumlah makharijul huruf secara rinci itu ada khilaf para ulama. Jadi ada perbedaan pendapat para ulama terkait dengan jumlah makharijul huruf secara rinci, secara khusus. Hanya saja pendapat yang diambil oleh Al-Imam Ibnul Jazari adalah yang mengatakan 17 makhraj. Dan inilah pendapat yang terpilih dari orang yang telah teruji. Ana sebutkan 3 pendapat ini. Yang pertama 14 makhraj, ini pendapatnya Qutrub Al-Jirmi atau Al-Jarmi, Abul Abbas Al-Mubarrid, kemudian Ibnu Ziyad Al-Farra dan Ibnu Kisan. Kenapa bisa 14 makhraj? Nah, ini nanti rinciannya. Di Al-Jawf ada 1, Al-Halq ada 3, Al-Lisan 10, Asy-Syafatain 2, Al-Khayshum 1. Totalnya 17 makhraj. Ini untuk rinciannya yang satu lagi. Supaya jelas 17 makhraj seperti ini. Nah, yang mengatakan bahwasanya makharijul huruf itu 14 makhraj, yaitu Al-Farra, Al-Jarmi atau Al-Jirmi, Ibnu Ziyad, Ibnu Kisan, Al-Mubarrid, mereka menggugurkan makhraj Al-Jawf. Sehingga jadi 16. Kemudian huruf lam, nun dan ra yang tadinya 3 makhraj dijadikan 1 saja. Berarti kan dikurangi berapa? 2. Anggaplah ini dicoret jadi ada kurangi 3 sehingga totalnya 14. Ini pendapatnya Al-Farra, Al-Jarmi, Qutrub dan juga Al-Mubarrid serta Ibnu Kisan, Ibnu Ziyad. Nah, Ibnu Ziyad tadi nama lain dari Al-Farra. Al-Farra Ibnu Ziyad. Ini pendapat pertama ya. Jelas insyaallah. Jadi lam, nun, ra yang tadinya 3 makhraj digabung jadi 1 makhraj saja. Pendapat yang kedua adalah 16 makhraj. Kenapa 16? Karena Al-Jawf digugurkan sehingga menjadi 16 makhraj. Gampang kan? Al-Jawf digugurkan sehingga jadi 16 makhraj. Nah, untuk pendapat pertama dan kedua ini, kenapa Al-Jawf digugurkan? Karena dianggap sebagai makhraj muqaddar, sehingga nggak usah dihitung. Al-Jawf tidak dihitung karena dia termasuk makhraj muqaddar. Sedangkan pendapat yang ketiga yang mengatakan 17 makhraj adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, ini sebenarnya ada catatan. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dalam kitabnya Al-Ain tidak ada penyebutan bahwa makharijul huruf itu ada 17. Hanya saja ini masyhur di kalangan para ulama tajwid yang mengatakan pertama kali 17 makhraj adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, begitu. Hanya saja menurut penuturan Syekh Hisham bahwasanya tidak ada di dalam kitabnya Al-Khalil bahwa jumlah makharijul huruf menurut beliau 17, enggak ada. Yang ada justru penjelasan tentang al-qabul huruf, julukan-julukan huruf. Dan itu ada 10 julukan. Ini bukan pembagian makharijul huruf ya. Al-qabul huruf itu hanya sekedar pemetaan saja. Huruf-huruf ini keluarnya dari sini atau mendekati tempat ini gitu. Itu julukan huruf. Sehingga beliau lebih condong menganggap bahwa yang pertama kali berpendapat 17 makhraj ya Al-Imam Ibnul Jazari sendiri. Jadi anggaplah 17 makhraj adalah Al-Imam Ibnul Jazari. Dan otomatis ulama setelah beliau, karena beliau memasyhurkan, beliau adalah imamul muhaqqiqin, maka inilah yang masyhur yang kita ketahui makharijul huruf ada 17. Kalau yang 16 tadi seperti Imam Asy-Syatibi, ya, Imam Makki bin Abi Thalib, kemudian juga Abu Amr Ad-Dani, itu 16 makhraj. Mereka menggugurkan Al-Jawf, kemudian mengembalikan hurufnya ke makhraj huruf yang lain. Alif dikembalikan ke hamzah, kemudian waw sukun sumniyah dhammah dikembalikan ke waw, ya sukun sumniyah kasrah dibalikan ke ya, sehingga jadi 16 makhraj. Sampai sini jelas insyaallah. Ada pendapat yang keempat sebenarnya, tapi tidak kita cantumkan, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa makharijul huruf itu ada 29 sesuai jumlah huruf hijaiyah. Jadi ini tambahan ya. Jadi ada tambahan yang keempat mengatakan ada 29 tempat. Kenapa?
Ini sebagaimana perkataan dari Syekh Abdul Qisti Ibrahim bin Abdul Razzaq. Jadi Ibnu Abdul Razzaq beliau mengatakan wal hasru taqribun wa fil haqiqah kullu harfin buq'atun daqiqah. Ini pembatasan hanya untuk mendekatkan saja, artinya perkiraan saja itu. Yang sebenarnya adalah setiap huruf punya tempatnya sendiri-sendiri. Buq'atun daqiqah. Ya, ada perbedaan yang sangat detail, ada yang perbedaan yang sangat rinci, artinya punya tempat sendiri-sendiri. Perbedaan tipis saja. Idz qala jumhurul wara ma nassuhu li kulli harfin buq'atun takhussuhu. Apa yang dikatakan oleh jumhur mayoritas substansinya adalah setiap huruf memiliki tempat khusus atau masing-masing. Ini pendapat yang keempat, ada 29 tempat berdasarkan apa? Jumlah huruf hijaiyah. Jumlah huruf hijaiyah berapa? Wa iddatul hurufi lil hijai 29 bilam tirai. Ada 29 tanpa diragukan lagi. Baik. Hanya ini pendapat kurang masyhur. Yang masyhur 3 ini. Lanjut. Perinciannya insyaallah seperti ini. Antum hafalkan ya. Al-jawf satu tempat. Sudah hafal? Tempat keluarnya apa? Huruf-huruf mat. Gampang kan? Al-jawf tempat keluarnya huruf-huruf mat. Kemudian al-halq berapa tempat? 3 tempat, 6 huruf. Hafalkan sama-sama. Al-halq 3 tempat, 6 huruf. Nah, jadi ada 3 tempat, 6 huruf. Ini 3 huruf. Di sini 6 huruf. Sedangkan al-lisan 10 tempat, 18 huruf. 10 tempat, 18 huruf. Kemudian asy-syafatan atau asy-syafatain, beda i'rabnya saja itu. Asy-syafatain 2 tempat, 4 huruf. Sedangkan al-khayshum 1 tempat, 1 sifat, yaitu gunnah. Adapun hurufnya adalah nun dan mim. Jadi yang keluar dari al-khayshum adalah sifat gunnah, 1 sifat. Wa gunnatun makhrajuhal khayshum. Jadi ini makhrajnya sifat gunnah. Sedangkan huruf hijaiyah yang memiliki sifat gunnah hanya mim dan nun. Nah, sampai sini sudah ada ya pemetaannya ya. Siapa yang masih bingung sebelum kita lanjutkan? Makharijul huruf secara global ada 5, secara rinci ada 17. Ini kita ambil pendapat yang Al-Imam Ibnul Jazari. 1 tempat 3 huruf, 3 tempat 6 huruf, 10 tempat 18 huruf, 2 tempat 4 huruf, 1 tempat dan 1 sifat. Ya, 1 tempat dan 1 sifat. Sampai sini hafal insyaallah. Baik. Kita lanjutkan. Fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hi huruf maddin lil hawa'i tantahi. Nah, sebagian membaca dengan apa? Lil jawfi. Lil jawfi alifun. Maksudnya sama saja. Lil jawfi alifun wa ukhtaha wa hi. Pada al-jawf ada huruf alif wa ukhtaha dan juga saudari huruf alif. Wahi huruf maddin, yaitu huruf mad. Apa itu? Ya sukun dan juga waw sukun. Rinciannya waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah. Sedangkan alif selalu sebelumnya pasti fathah. Ini huruf-huruf mad keluar dari al-jawf. Secara teori mudah insyaallah. Huruf mad keluar dari al-jawf. Maka huruf-huruf mad ini disebut juga huruf apa? Julukannya apa? Huruf-huruf mad ini dijuluki juga dengan apa? Huruf jawfiyah. Jadi lakopnya, julukannya apa? Jawfiyah atau hawaiyah. Jawaiyah, jawfiyah dan hawaiyah. Disebut jawfiyah karena memang makhrajnya di al-jawf. Dan disebut hawaiyah dikarenakan pengucapannya habis di udara. Lil hawai tantahi. Pengucapannya habis di udara, bukan mentok di tempat tertentu, tapi habis di udara. Habisnya di udara. Bisa juga diartikan lil hawai tantahi itu adalah pengucapannya habis sesuai habisnya udara pembacanya. Maksudnya kalau napas pembacanya habis ya akan berhenti sendiri gitu.
Nggak akan berhenti kalau tidak habis. Udah habis di situ. Maksud dari lil hawai tantahi, pengucapannya habis di udara, bukan mentok di tempat tertentu, atau pengucapannya habis sesuai habisnya nafas pembaca atau udara pembaca. Itu maksud lil hawai tantahi. Sekali lagi, ini secara teori sangat mudah. Praktiknya yang antum dituntut untuk berhati-hati. Jangan sampai saat mengucapkan huruf-huruf al-jawf, huruf-huruf mad ini keluarnya bercampur dengan gunnah yang keluar dari al-khishum. Wala taqra'an maddan masyuban bi gunnatin. Jangan sekali-kali engkau mencampurkan huruf mad dengan gunnah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dari hidung semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hidung. Salah ini ya? Jelas sampai sini? Tambahan, yang keluar dari al-jawf bukan hanya huruf mad, tetapi juga apa? Harokat. Jadi yang keluar dari al-jawf bukan hanya huruf mad, tetapi juga harokat. Ditambahkan. Jadi selain huruf mad juga harokat. Harokat fathah, kasrah dan dhammah ini juga keluar dari al-jawf. Keluarnya dari al-jawf. Tapi tidak ada ini ditemukan di buku-buku pada bab makharijul huruf. Kenapa? Karena memang ini bukan huruf, ini harokat. Ya. Fathah itu harokat, kasrah itu harokat, dhammah itu harokat. Makanya tidak ada pada makharijul huruf, enggak ada. Tapi dari segi talaqi wal musyafahah kita tahu bahwasanya harokat keluar dari al-jawf. Dari mana taunya? Karena harokat adalah kependekan daripada mad. Ya. Mad itu minimalnya berapa harokat? Minimalnya 2 harokat ya. 2 harokat kan? 2 harokat dipendekkan, dipangkas jadi 1 harokat. Ya harokat itu sendiri. A dipangkas jadi A. I dipangkas jadi I. U dipangkas jadi U. Maka saat mengucapkan harokat A, I, U. Harokatnya loh ya. A, I, U. Itu keluar dari mana? Dari al-jawf. Ingat sekali lagi, harokat bukan huruf. Hanya saja harokat ini merupakan kependekan dari mad. Sedangkan mad tadi dari al-jawf. Ya, maka saat antum mengucapkan harokat harus keluar dari al-jawf. Harus jelas dari mulut. Jangan sampai dari hidung. Misalkan babibu, babibu. Itu yang dari hidung apa? Harokat. Harusnya ba, bi, bu, ta, ti, tu. Jelas dari mulut. Jangan babibu, ta, ti, tu, sa, si, su. Itu yang keluar dari hidung itu harokat. Bukan huruf ba, bukan huruf ta. Ba dari 2 bibir. Antum bisa ngeluarin ba dari hidung? Nggak bisa. Nggak bisa. Tetap B itu ya dari sini. B. Dari sini. Yang keluar dari hidung tadi harokat. Tapi salah. Jelas ya? Jadi harusnya ba. Coba sama-sama. Ba. Baqarah. Bi. Wa idzal bihau. Bu. Bu'thirat. 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 Sama suaranya. Antara ditutup hidungnya dengan dibuka hidungnya sama. Jadi keluar dari apa? Al-jawf. Ingat ya. Sehingga saat ada harokat, apapun itu hurufnya, itu sebenarnya kan ada 2 unsur. Misalkan tadi. Nah, anggaplah na sekarang. Nah ini ada unsur huruf nun yang keluar salah satu sifat gunahnya dari al-khashum, dan ada unsur harokat yang keluar dari al-jawf. Maka saat mengucapkan na, itu n-nya pasti mau nggak mau keluar dari al-khashum, itu pasti itu. Na, n dari hidung tuh. Tapi hanya na, ni, nu, wa ana. Coba. Wa ana. Hanya jelas kan? Bukan wa ana, wa ana. Wa ana. La a'budu ma ta'budun. Contoh. Misalkan, wala ana 'abidum ma 'abadtum.
Nah, mulai sekarang jadi ketika mengucapkan harokat pastikan ya keluarnya dari mulut. Termasuk nun berharokat ataupun mim berharokat. Ingat, itu ada dua unsur. Unsur huruf nun ataupun mim, n ataupun m, dan unsur harokat yaitu ayu. Ayunya itu keluar dari mana? Al-jawf. Baik. Antum bisa latihin. Supaya huruf al-jawf, huruf-huruf 4 keluar dari al-jawf, maka pertama fokus di makhrajnya, ya. Misalkan ain, a. Tengah tenggorokan. Kemudian saat berharakat maka antum bantu dengan itmamul harakat. Dibuka. Jangan Kalau malas-malesan maka keluarnya dari hidung. Dibuka supaya keluar dari sini. Sekali lagi ingat bahwa suara saat tutup hidung dengan buka hidung sama. Karena sebenarnya baca Al-Quran itu seperti ngomong biasa dalam bahasa Arab, hanya dinadakan, dilakukan. Baik. Assalamualaikum. Jelas kan dari mulut kan? Assalamualaikum. Alaiku. Kecuali mim sama nun. Bukan Assalamualaikum. Bukan dari hidung. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ngomong biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong biasa. Pas dinagukan suaranya tetap jelas dengung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tetap jelas dari mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu caranya. Ini anak ulang-ulang karena al-jawf ini masih suka ke bawah ke hidung. Maka supaya benar-benar bagus prakteknya, antum harus sering latihan dengan diri antum sendiri. Wa ma lahu dhabtun illa at-takrari bil fami wastima'ihi min qari. Banyak-banyak mengulang dengan bibir antum sendiri, dengan lisan antum sendiri, dan sering mendengar qari, seorang yang pakar di bidang bacaan Al-Qur'an. Sering-sering dengar Syekh Husari, Syekh Ayyub, misalnya Syekh Hudhaifi atau Syekh Aiman misalkan, yang jelas suaranya. Lanjut sekarang ke makhraj yang kedua, al-halq. Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u, thumma li wasṭihi fa'ainun ha'u. Sebagian wa min wasatihi. Sama saja intinya. Wasatihi. Wa min wasatihi. Wasat. Sinnya difathahkan. Thumma li wasṭihi. Asalnya memang wasatu. Sinnya itu harusnya fathah, tapi ini disukunkan. Thumma li wasṭihi, bukan thumma li wasatihi, karena nanti pecah timbangan bait syairnya. Fa'ainun ha'u. Adnahu ghainun kha'uha. Taib. Aqsa itu maksudnya apa? Ab'ad, paling jauh. Sedangkan adna artinya apa? Aqrab, paling dekat. Dari mana patokan jauh dan dekatnya? Dari mulut. Tenggorokan yang paling jauh dari mulut yaitu tenggorokan paling bawah, tempat keluarnya hamzah dan ha. Tenggorokan yang paling dekat dengan mulut yaitu tenggorokan paling atas, tempat keluarnya ghain dan kha. Paham ya? Itu makna dari aqsa dan adna. Adapun wasat, tengah tenggorokan. Hafal hurufnya semuanya. Sama-sama. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Sudah hafal ya? Baik. Ini disebut sebagai huruf halqiyah, laqabnya, julukannya adalah halqiyah karena keluar dari al-halq atau tenggorokan. Nah, kalau antum mau perhatikan secara detail sebenarnya ini lebih tepatnya begini. Ana akan berikan gambaran. Hamzah di sini, ha agak geser dikit. Ghain di sini, kha agak geser ke atas. Kemudian ghain di sini, kha afan. Ulangin. Tadi sini ain dan ha maksudnya. Yang tengah. Intinya gini, hamzah dan ha ini ada jarak yang tipis. Hamzah itu paling bawah. Agak naik sedikit itu ha, tapi dua-duanya masih di kawasan tenggorokan bawah. Ingat ya? Coba antum bisa rasakan. A, ha. Kerasa nggak agak naik sedikit? Ya nggak? A, ha. Agak kerasa naik sedikit, tapi masih di kawasan apa? Aqsal halqi, tenggorokan paling bawah. Itu maksudnya. Masih di sini. Kemudian a,
ha. Agak naik sedikit kan? Ain, ha. A, ha. Ai, hi. Au, hu. Kerasa? Nah, tapi masih di kawasan tengah lidah. Afwan, tengah tenggorokan maksudnya. Tengah tenggorokan. Wasatul halq. Kemudian ghain dan kha. Gha. Kha. Gha. Kha. Kerasa? Ada jarak? Hanya sama-sama masih di tenggorokan atas. Adnal halqi. Paham ya? Itu saja catatannya. Yang paling harus sering dilatih huruf ain ini. Huruf hamzah sangat mudah. Ini hamzah muhaqqaqah, hamzah yang tahqiq. A, I, U. Coba. Ringan. A, I, U. Sekarang ha. Ha, hi, hu. Ah, ih, Ini orang Indonesia nyebut hak besar, tapi haknya tetap tipis, bukan berarti langsung jadi tebal. Ho, hi, hu, bukan. Ha. Ha. Kalau ada yang nyebut hak dada, nggak tahu itu. Nggak tahu. Jadi hak itu ya dari mana? Dari tenggorokan. Hak dada kan, dada di sini ya. Semua huruf memang asalnya dari dada karena dari paru-paru. Tanpa ada suplai udara, suplai napas dari paru-paru nggak akan keluar huruf-huruf. Antum kehabisan napas nih. Habisin. Bisa ngucapin nggak? Nggak bisa. Jadi yang dari dada itu bukan huruf haknya ya. Ya, tapi suplai udaranya itu dari paru-paru itu. Makhrajnya hak di sini, ha. Jangan sampai jadi antum misalkan fiha kutubun qayyimah misalkan, sehingga haknya itu berat sekali. Nah. Lanjut. Sekarang ain, a, ain, au, a, ia, u. Nah, ini harus hati-hati. Huruf ain susah di awal. Kalau sudah dapat titiknya mudah nanti. Hanya untuk dapat titiknya itu perlu proses panjang gitu. Bukan hanya 1 hari 2 hari, 1 pekan 2 pekan, 1 bulan 2 bulan, kadang tahunan juga baru dapat. Kadang dapat hilang, habis itu ketemu. Kadang nggak sengaja dapat, hilang lagi kadang. Nah, maka kalau pas dapat diingat-ingat baik-baik. Cara melatihnya ingat kayak tadi, antum fokus makhrajnya a dari sini, bantu itmamul harakat, dibuka kalau fathah a, turunkan kalau kasrah ai, monyongkan kalau dhammah au. Yang ketiga, buktikan dengan tutup hidung. Supaya antum tuh terbiasa di sini ada sekat pembatas, jangan dibawa ke atas, tapi fokus di mulut. Coba sama-sama. A. Antara dibuka dengan ditutup sama. A. Ai. Au. Ba. Biar. Bua. Jangan sampai jadi ba, bia, bua, hidung itu. Ba, bia, bua, hidung. Hati-hati ya. Jadi dilatih dengan 3 cara tadi. Insya Allah kalau antum fokus latihan sendiri, kemudian nantinya dapat, ingat-ingat cara dapatnya gimana tadi. Bayangkan aja, nanti lama-lama antum bisa terbayangkan di sini ada sekat, jangan dibawa ke hidung gitu. Fokus di sini. Nah, insya Allah dapat. Lanjut sekarang ha gampang. Kayak orang habis minum itu ha itu. Ha, hi, hu. Coba. Ah, ih, selesai, gampang. Sekarang ghain, gha, ri, ru, au, il, u. Kayak waktu anak kecil mainan air itu. Oh, itu ghain itu. Nah, kalau antum susah nyari ghain di mana tempatnya, coba antum inget-inget dulu, pernah nggak waktu kecil itu mainan air itu. Oh, nah. Belum pernah? Belum? Hah? Siapa yang belum pernah? Belum pernah beneran? Kurang bahagia masa kecil antum. Terlalu serius mainnya. Makanya pas gede telat. Nakalnya tuh. Jadi itu ghain itu. Au, ghain, gha, ri, ru, au, il, u. Baik, itu ghain. Gampang kan? Sekarang kha, khi, hu, Orang bilang kayak orang ngorok, tapi jangan terlalu kenceng ngoroknya. Ya agak halus. Jadi jangan sampai juga terlalu kasar sekali, jangan. Biasa saja. Kho,
khi, khu. Sudah cukup. Jelas ya? Ini kho. Kalau ada tipis-tipis perbedaan, intinya faqra'u kama ulimtum. Antum gimana diajarin guru antum, udah ikutin aja itu dulu. Jangan sampai antum ngambil pendapat ustadz atau syekh lain yang antum belum pernah talaki dengan beliau dan antum pakai persepsi antum sendiri gitu. Kayaknya gitu kira-kira. Antum belum pernah talkin juga sama beliau gitu. Kho-nya itu bersih katanya. Pas praktekin kasar juga dia ternyata. Atau pas praktekin jadi huruf ha jadinya. Nah, ini salah. Udah kalau belum dapat udah faqra'u kama ulimtum. Karena dasar daripada bacaan Al-Qur'an itu dengan riwayah. Ya. Antum dengan talaqi wal musyafahah. Dari guru begitu ya sudah ikuti dulu. Lanjut sekarang al-lisan. Wal qafu aqsal lisani fawqu. Sret di sini. Berikutnya masuk kepada aqsal lisan. Nah, di lisan itu, di lidah itu, contoh misalkan ini lidah. Ini lidah, anggaplah ini lidah. Maka ini kawasan aqsa. Aqsa di sini. Kemudian nanti ada dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Yang diarsir ini kawasan apa? Hafah. Kalau dua berarti hafatai. Hafah itu tepi. Sedangkan ini apa? Pangkal. Kemudian ada torof. Ini torof. Torof artinya apa? Ujung. Sedangkan di sini, nih, di sini nih, ini masuk kepada apa? Wasat. Wasat itu artinya tengah. Nah, secara umum di dalam makhraj al-lisan dibagi menjadi 4 bagian ini. Kalau secara rinci nanti ada 10 tempat. Tapi secara umum ada 4 blok ini. Bloknya aqsa lisan. Nanti ada 2 tempat. Aqsa lisan fauq dan aqsa lisan asfal. Aqsa lisan fauq itu tempatnya qaf, yang atas qa. Sedangkan kaf yang di bawah ka. Jelas? Qa coba. Ka. Sama-sama aqsa lisan, sama-sama bloknya aqsa lisan tapi sudah beda kamar. Punya kamar masing-masing. Lanjut berikutnya, yang tengah wasatul lisan. Wasatul lisan ini tempatnya jim shin ya, ja, sya, ya. Ya-nya ghairul maddiyah, ya yang bukan mad. Yaitu ya fathah kasrah dhammah, ya sukun sebelumnya fathah ai atau ya tasydid ayya, iyyi, uyyu. Kalau yang dimaksud ya maddiyah adalah ya sukun sebelumnya kasrah khusus. Itu tempatnya di mana tadi? Al-jawf. Jelas ya? Gampang, ja, sya, ya. Kemudian hafah. Hafah itu dibagi menjadi bagian hafah yang dari belakang sampai ujung. Dari belakang sampai ujung. Ini tempatnya huruf dhad. Dari belakang sampai ujung. Di sini. Sini sampai sini, sini sampai sini. Boleh kiri, boleh kanan. Dhad. Adapun yang dari ujung tepi lidah sampai ujung lidah mengelilingi ini seret segini. Nah, ini lidah kita misalkan. Dari ujung tepi sampai ujung tepi berikutnya. Kan lewatin ujung lidah nih. Ujung tepi lewatin ujung lidah sampai ujung tepi berikutnya. Maka ini tempatnya siapa? Lam. Lebar kan? Itu lam itu. La boleh antum la, boleh la, intinya L. Enggak jadi jim. Gampang. Ini yang benar gimana? Kesini apa kesini kesini? Intinya L udah. Tempatnya emang lebar. Sudah selesai. Hafah sudah selesai. Jadi sudah 3 blok ya. Apa tadi? Aqsa. Ada 2 tempat, qaf dan kaf. Wasat ada 1 tempat yaitu jim shin ya. Kemudian hafah dibagi jadi 2. Hafah yang dari belakang sampai ujung, dhad, boleh kanan boleh kiri. Kemudian dari ujung tepi lidah sampai ujung tepi lidah berikutnya adalah lam. Sudah selesai. Yang paling banyak adalah di torof. Torof itu paling banyak. Ada 5 tempat. Khusus torof itu ada 5 tempat. Apa saja itu? Lam, nun, ro. Lam udah tadi, afwan. Nun maksudnya. Nun, ro. Karena emang lam melibatkan ujung lidah juga. Cuman yang lebih spesifik ujung tepi lidah sampai ujung tepi lidah berikutnya. Anggaplah nun, ro. Sudah 2 kan? Nun, ro. Ujung lidah. Ini kita ngafalin ujung lidahnya aja dulu. Secara detailnya nanti setelah ini. Kemudian tambah
shad zaisin, ta dal ta dan dha dzal fa. Sudah 5. Selesai. Itu semuanya ujung. Hafal sampai sini? Hafal belum? Baik. Enggak apa-apa kalau belum hafal. Sekarang kita kepada perinciannya saja. Oke, tadi kita sudah pelajari wal qafu aqsal lisani fawqu, tsumma al kafu asfalu. Kemudian kaf itu yang di bawah makhrajnya qaf. Masih sama-sama aqsal lisan. Hanya saja ada aqsal lisan fauq, ada aqsal lisan asfal. Nah, untuk 2 huruf ini dijuluki apa? Lahawiyah. Diambil dari kata al-luhah. Luhatun artinya anak teka. Anak teka itu daging kecil yang menggantung di atas tuh, itu namanya luhah. Makanya namanya lahawiyah. Kenapa? Keluar dari dekat anak teka. Paham sampai sini insyaallah? Julukannya apa tadi? Lahat. Lahat. Betul? Lahawiyah. Luhah. Luhah itu anak teka. Kalau bahasa kita mungkin lak-lakan. Gitu? Bukan. Lak-lakan ini. Tenggorokan kan? Lanjut sekarang kepada jim shin ya. Ini wasatul lisan. Wal wastu fajimu shinu ya. Ini juga gampang insyaallah. Bedanya jim nempel. Antum bisa lihat gambarnya, jimnya nempel. Tengah lidahnya nempel. Jelas? Kemudian untuk shin ada celah. Kemudian untuk ya ghairul maddiyah juga ada celah. Jadi bedanya hanya nempel untuk jim saja. Shin dan ya tidak. 3 huruf ini disebut sebagai syajriyah. Syajar. Munfatah. Artinya adalah bagian tengah lidah atau mulut yang terbuka, bagian mulut yang terbuka. Saat kita membuka mulut, baru dia terlihat. Sya, ja, ya. Lanjut. Syajriyah artinya lubang mulut ya. Waddadu min hafatihi idh waliya ladrasa min aisara au yumnaha. Nah, aisara itu kiri. Ini mayoritas. Kanan, ini minoritas. Baik, kita kepada huruf dhad. Perhatikan di sini huruf dhad. Anggaplah ini huruf dhad, makhrajnya adalah di tepi lidah dari belakang sampai ujung tepi lidah sini. Boleh kiri, boleh kanan. Kena di mana? Kena gigi geraham atas. Tepatnya adalah dinding dalamnya. Menekan pada gigi geraham atas itu maksudnya gini. Ini gigi geraham kita ini di atas nih. 2 gini. Ini langit-langit. Ini gigi geraham, toib. Maka bukan kena sininya, tapi kena sininya, dinding dalamnya. Dinding dalam. Anggaplah ini sebagai gigi geraham. Bukan kena bawahnya. Ini kan pipi kita di sini pipi ya. Bukan kena sini, tapi kena sini. Dinding dalamnya. Otomatis nanti kena gusi-gusi kan? Ini gusi-gusi, ini langit-langit atas. Baik. Nah gini, gampang cuman tinggal diangkat doang. Cuman ngangkatnya aja berat. Jadi kalau teori gampang. Tinggal diangkat tuh. Cuman berat ngangkatnya. Apalagi kalau udah tua, mulai alot gitu, mulai kaku. Coba sama-sama. Antum tentukan dulu. Di sini beliau mengatakan waddadu min hafatihi idh waliya ladrasa min aisara au yumnaha. Kenapa min aisara dulu? Karena emang ini yang lebih mudah. Dan ini mayoritas. Kiri itu mayoritas, lebih mudah. Sedangkan untuk kanan maka itu minoritas, lebih susah. Dua-duanya sekaligus maka itu langka. Karena itu paling susah. Siapa yang kiri? Angkat tangan. Anak kiri, anak kiri. Antum kiri Ustaz ya. Siapa yang kiri? Bener nggak ini mayoritas ini kiri? Coba angkat tangan. Kiri. Nah, 1, 2 kita 3, 4, 5. Baik. Yang kanan. Katanya minoritas. Kok banyak juga? Yang dua-duanya sekaligus. Masya Allah, luar biasa. Dua-duanya sekaligus. Ada ternyata. Langka. Baik. Jadi menurut para ulama memang
Yang mayoritas adalah yang kiri. Sebagaimana perkataan Syekh Utsman Sulaiman Murad misalkan dalam Salsabil Syafi, beliau mengatakan wa qaunuhal yusra huwal kathiru wa bil yamini nutquha asiru. Ya, menggunakan sisi bagian kiri, tapi bagian kiri itu yang mayoritas, kathir. Sedangkan untuk sisi bagian kanan itu yang asir, itu yang berat. Ya, kalau dua-duanya sekaligus, maka itu yang langka. Insyaallah. Antum termasuk yang langka, Syekh. Barakallahu fiik. Ana sering berikan clue bahwa di mana antum biasa mengunyah di situ yang mudah. Ana biasa ngunyah kiri. Maka itu yang murah. Bo, coba. Bo. Bo. Dui. Dui. Bu. Bu. Baik. Jadi itu yang lebih mudah ya, kiri. Bisa sebenarnya kanan tapi agak berat. Bo. Dui. Bu. Bisa, tapi berat, enggak luas. Dua-duanya anak terus terang nggak bisa. Kalaupun kayak bisa itu perasaan doang. Kayak dua-duanya ini bo. Tapi tetap neken salah satunya. Kan harusnya kan ditekan bener-bener gitu kan. Bo. Kayak dua-duanya nih bo. Nempel doang itu, nggak neken. Maka anak pribadi nganggap enggak. Karena kalau dua-duanya itu antum lentur gini, set set gitu kan. Lidahnya lentur. Bisa jadi memang karena antum ada keturunan Arab fasih jadinya. Ya. Atau kadang memang nggak paham, perasaan doang. Kayaknya dua-duanya, padahal itu depan. Bisa jadi malah do. Itu malah kayak kena doang nih, bukan nempel. Ingat ya, diteken, bukan cuman kena doang, bukan, tapi diteken. Doi, do, seperti itu. Hadis ini Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, ya, beliau menjelaskan dalam ahkam qiraatul Quran. Beliau menyebutkan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhrijuha minal janibain. Adalah Rasulullah dahulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melafadzkan huruf dad dari kedua sisi lidah. Ini Rasulullah. Yukhrijuhuma minal janibain wa kana Umar bin Al-Khattabi yuhaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yukhrijuha minal janibain. Dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, beliau meniru Rasulullah. Beliau mencontohkan ini kayak gini nih dotnya Rasulullah, dan beliau menggunakan dua sisi. Jadi Rasulullah orang paling fasih bisa dua sisi lidah, tepi kiri tepi kanan. Dan Umar juga termasuk yang fasih, maka bisa fasihun, bukan fasih, salah itu. Fasih, beliau bisa kiri dan kanan sekaligus. Antum ada keturunan Umar atau Rasulullah, Syekh? Siapa tahu kan? Barakallahu fiik, Syekh. Dicoba ya, coba antum bod. Antum. Bo. Dui. Du. Ad. Id. Ud. Iya, fasih antum. Barakallahu fiik, Syekh. Jelas ini? Nah, ini terkait bod ya. Sudah selesai untuk bod. Intinya kalau mau fasih maka wa malahu dhabtun siwat takrari, banyak mengulang, ini yang pertama. Bil fami, dengan anggota pengucapannya, wastima'ihi min qari, dan banyak mendengar. Sedikit lagi insyaallah kita baca. Wan nunu min tarafihi tahtu ja'lu. Afan, lam dulu. Ada yang kelewat tadi. Huruf lam, mana lam tadi? Di sini. Wal lamu adnaha limuntahaha. Baca sama-sama biar enggak ngantuk. Wallamu adnaha limuntahaha. Sudah selesai. Huruf lam adnaha. Nah, kalau tadi dot dari sini sampai sini, maka lam itu dari sini sampai ujung lidah sampai ujung tepi lidah berikutnya. Ini lam ini. Lebar ya. Dari sini sampai sini sampai sini. Set, ini lam. Dan untuk lam maka yang lebih mudah adalah bagian kanannya. Antum bisa lihat nih, la. Agak miring sini kan? La. Nah, itu yang lebih mudah. Bisa sebenarnya. La atau lurus la. Yang penting L. Udah gampang insyaallah. Ada di bahasa kita, jadi enggak usah dipersulit. Dan huruf dad tadi kekhususan bahasa Arab ya. Huruf dad kekhususan bahasa Arab. Kita baca selanjutnya, wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu war ra yudanihi li dhahrin adkhalu.
Perhatikan di sini, perhatikan. Ini penting nih. Wan nunu dan huruf nun min tarafihi dari ujungnya, maksudnya tarafihi tarafil lisan. Tahtu ja'alu. Perhatikan. Jadikan tempat nempelnya di bawah tempat nempelnya huruf lam. Coba antum perhatikan. Al, an. Kerasa enggak? Al, an. Kerasa? Itu tempat nempelnya ya. Jadi tahtu ja'alu itu maksudnya apa? Jadikan tempat nempelnya di bawah tempat nempel huruf lam. Warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Nah, huruf ra itu nanti tempat nempelnya di bawah tempat nempelnya huruf nun. Jadi al, an, il. Gampangnya ditipiskan. Coba kerasa. Il, in, il. Kerasa nggak? Makin turun kan? Il, in, il. Kerasa? Baik. Jadi warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Adapun dari bagian lidahnya, kan tadi lagi ngomongin taraful lisan. Maka li dhahrin adkhalu, masuk sedikit ke punggung. Pertanyaannya, punggung lidah ini maksudnya yang atas atau yang bawah nih? Nah, ini pernah kita tanyakan juga ke Syekh Hisham kemarin tuh. Ini sebenarnya li dhahrin adkhalu ini kemana Syekh gitu? Apakah dia di sini sehingga agak kita tekuk gini, atau justru malah di sini kita tekuknya begini? Antum bisa rasakan, coba. Ro, itu kenanya, ini kan lidah kita nih, ini ujung, ya nggak? Apakah dia masuknya itu adalah ke sini, di atasnya begini, atau dia masuknya ke sini? Maksudnya li dhahrin adkhalu itu. Apakah dia wa atau ro? Ternyata itu maksudnya li dhahrin adkhalu itu justru di sini. Ya. Di bawahnya masuk sedikit. Jadi ini misalkan lidah kita nih, di sini nih, dekat urat-urat situ tuh, yang ada urat-urat bawahnya, di situ ternyata. Karena kita bisa rasakan tuh, ro, iya juga ya, jumping gini nih, bukan gini gitu kan, gini nih, ri, ya nggak, kerasa nggak? Nah, ternyata seperti itu. Li dhahrin adkhalu. Sudah paham insyaallah? Lanjut. Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu wa ra yudanihi li dhahrin adkhalu. Habiskan ya, sedikit lagi. Wa ta'u wad dal wa ta min huwa min. Silakan. Ulya tsanaya. Minhu ay min tarafil lisan. Ini kalau ada dhamir-dhamir di sini kayak gini antum harus pahami. Huruf ta, huruf dal, huruf ta, minhu ay min tarafil lisan, dari ujung lidah. Wa min ulya tsanaya, menempel gigi seri atas. Maksudnya wa min usuli atau asli bisa juga, dari pangkal gigi seri atas. Ini misalkan gigi seri, ini gusi, maka kenanya adalah di sini, di pangkalnya, nempel ke gusi. Baik, kena ke gusi sedikit. Itu maksud daripada ulya tsanaya, maksudnya min usul ats-tsanaya al-ulya. Coba praktekkan. Ta, ti, tu, at, it, ut, ya kan? Kerasa kan? Ujung lidah nempel sini. Di sini nih. At, it, ut, ya. Nempelnya kena gigi plus kena gusi sedikit, betul? Sama dal, da, di, du, ade, ide, ude, to sekarang, to, toi, tu, auto, ilto, oto. Baik. Yang kadang itu dal itu suka lari ke langit-langit atas. Dadidu, ya enggak? Dadidu, bukan lagi ke pangkal gigi seri atas. Sekaligus kena gusi-gusi sedikit, enggak. Dadidu, enggak ada kena gigi sama sekali itu. Murni langit-langit atas kan? Maka itu tidak tepat. Bukan Malik Yaumiddin, bukan D-nya orang Indonesia, di mana? Di situ, ya. Dari mana? Dua, bukan. Antum bisa pancing dengan tak sukun. Kita kemarin juga sudah jelaskan ya. Tak sukun, antum pancing, tak sukun ucapkan. Baik, parkir di situ dulu, baru ucapkan dal berharakat. Anak-anak pandu dulu. Coba. Asyhadu. Ad maksudnya. Ad. Tak. Ad. Da. Ad. Da. Dapat? Itu dal itu. Nah, bukan ad. Da. Pindah tuh. Ad. Da. Pindah. Salah. Ad. Da, it, di, ut, du, dadidu.
Ade, ide, ude. Tapi nggak ada hamesnya, nggak ada kuahnya. Ade, ide, ude, nggak ada. Dadi itu nggak ada. Tanpa hames. Jelas? Nah ini yang harus hati-hati. Lanjut sekarang. Ta dal ta sudah. Was-safiru mustakin. Silakan. Minhu min tarafil lisan, sama ini. Minhu wa min fawqith thanaya sufla. Dan huruf yang memiliki sifat shafir yaitu shad, zai, sin, mustakin mustaqir, bertempat. Ya, makhrajnya adalah minhu ay min tarafil lisan, dari ujung lidah, wa min fawqith thanaya sufla. Ini juga sama, hati-hati. Maksud wa min fawqith thanaya sufla bukan nempel ya, bukan nempel, tapi pada posisi bagian atas dari gigi seri bawah. Perhatikan di sini. Ini ujung lidah paling ujung. Ya, pada posisi artinya nggak nempel tek gitu, nggak. Pada posisi bagian atas, fauk bagian atas, as-sanaya gigi seri, as-sufla bawah, bagian atas gigi seri bawah. Coba, ya gak? Pada posisi aja kan, sa, bukan sa. Antum kalau tempel bukan lagi sa, jangan ditempel. Sa itu kayak sa, aneh jadinya. Ada celah yang sempit sehingga menjadikan suaranya tajam, itu shafir itu. Sa, si, su, as, is, us, sin, so. Sekarang ditebalin, tetap tajam. Antum cari tajamnya dulu. Coba. So, si, su, as, is, us. Gampang kan? Jangan nyebar, jangan shin, ash, ish, ush, sho, shi, shu, jangan. Kemudian zai, za, zi, zu, az, iz, uz. Paham ini? Min fawqith thanaya sufla, pada posisi bagian atas dari gigi seri bawah. Disebut sebagai huruf asaliyah. Sudah disebutkan di sini. Tadi kelewat ya. Dijuluki asaliyah karena lidah paling ujung, min asalatil lisan. Lanjut, wadha wadzal wasalil ulya. Silakan. Min tarafaihima, dari ujung keduanya, min tarafil lisan, dan juga taraf as-sanaya al-ulya. Paham ya? Jadi ujung lidah ketemu ujung gigi seri atas. Coba. Dha, dhi, dhu, adh, idh, udh. Dha tinggal ditebalkan. Dha, dhi, dhu, adh, il, ul, sa, fi, thu, as, is, us. Selesai. Lanjut. Disebut sebagai lithawiyah atau lithwiyah. Kenapa? Dari kata al-lithah yang artinya gusi, bukan keluar dari gusi, bukan, dekat. Nah, bukan keluarnya dari gusinya, bukan, justru ujung lidah. Ujung lidah ketemu ujung gigi seri atas, tapi dekat. Nah, ini sekali lagi bahwa al-qabul huruf bukan menunjukkan huruf itu keluar dari situ, tapi bisa jadi keluar dari situ atau dekat dengan situ. Jadi bukan semuanya keluar dari situ. Asyafatain. Baca, wa min batni syafah falfa ma'a atrafi thanaya al-musyrifah. Lisyafatain al-wawu ba'un mimu. Ini maksudnya al-ulya ya, al-ulya. Wa min batni syafah, dari perut bibir bawah. Perut bibir bawah atau bibir bawah bagian dalam. Baton itu bisa jadi perut, bisa jadi sesuatu yang tidak terlihat. Saat mingkem, nggak kelihatan, maka itu namanya batnus syafah. Nggak kelihatan kan? Maka itu batnus syafah. Falfa, maka itu keluarnya huruf fa ma'atrafit thanaya al-musyrifah, nempel dengan ujung gigi seri atas. Musyrifah ay al-ulya. Gampang nih, fa, fi, fu. Sudah, gampang, bukan papi pu. Lisyafatainil wawu ba'un mimu. Kalau dari dua bibir sekaligus maka keluarnya huruf wawu, ba dan mim. Ini juga gampang. Bedanya hanya
waw monyong dan tidak nempel, ba dua bibir nempel, mim dua bibir nempel dan disertai gunnah. Itu bedanya. Adapun huruf-huruf ini dijuluki sebagai huruf apa? Syafawiyah. Ada di sini. Syafawiyah karena keluar dari asy-syafah. Maka sebagian ulama mereka menamakan makhraj yang keempat ini dengan makhraj asy-syafah, bukan asy-syafatain, asy-syafah. Kenapa? Untuk huruf fa yang aktif hanya bibir bawah saja, maka nyebutnya makhraj asy-syafah sudah, bukan asy-syafatain karena bukan dua-duanya sekaligus yang aktif, hanya bibir bawah saja. Tapi yang lebih masyhur apa? Makhraj asy-syafatain. Lanjut yang terakhir, al-khayshum. Wa ghunnatun makhrajuha al-khayshum. Dan gunnah tempatnya ada di al-khayshum atau adalah al-khayshum. Untuk perinciannya nanti insyaallah kita akan bahas pada sifatul huruf. Demikian alhamdulillah kita selesai pada babu makharijul huruf secara ringkas, dan juga tadi kalau ada alqabul huruf maka bagus juga ketika antum hafalkan untuk mengetahui pemetaan huruf-huruf hijaiyah. Ya. Jadi julukan itu bukan menunjukkan tempat keluar, bisa jadi apa? Mendekatinya. Jadi antum tahu pemetaannya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf juga melewati waktu. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga besok kita masih dimudahkan kemudahan oleh Allah untuk melanjutkan kembali. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.